my God. Selamat Onyo kemarin konsernya. Amin. Hadir. Amin. Mami Nunung datang loh. Iya, Onyo kan kemarin lihat. Aku nyanyi. Oke. Gimana rasanya Ben? Akhirnya konsernya selesai. Akhirnya bisa makan. Akhirnya bisa bobo. Bisa bobo pules ya. Dan semuanya deh ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Onyo dan bintang tamu yang lain hari ini ya. Judul untuk hari ini judulnya adalah Berjuta-juta cinta di dunia, hanya cintamu yang ingin kupunya. Karena tema kita hari ini adalah cinta sejati, kita ada kabar bahagia dari seseorang. Apa sih kabar bahagia? Coba kita lihat ini dia. Kok nggak ada kabar apa-apa? Lu beneran nikah apa foto-foto baju kawinan? Kan ada ya pemotretannya kan? Bukan bro. Benar. Alhamdulillah. Kemarin. Kok nggak undang-undang? Undang cuman keluarga doang. Oh, keluarga doang. Ya ngomong ya, Wo, kalau coba kalau ngomong ya, siapa tuh bisa dibantu-bantu ya. Ya sekarang Oma, sekarang. Ya sekarang udah nggak ada, Wo. Gue habis konser, makanya gue Brownie jarang izin nih. Gue jarang izin. Ya nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa. Gue tapi itu yang berapa sih, Wo? Yang berapa sih? Yang kedua. Kedua. Dan yang terakhir ya. Amin. Amin. Istri orang mana, Wo? Orang Cimahi, Oma. Orang Cimahi. Ya, Katanya dengar kabar beda usia 30 tahun, bener? Soalnya Awo ngomong sama tim kita, tolong dong diviralin kan. Selamat ya, selamat. Coba, oh ini istrinya. Cantik. Iya. Ah, ini pasti ngedeketin juga jual nama brownies. Iya. Ya. Bentar, gue boleh ngucapin langsung nggak? Apa? Selamat ya. Sorry. Umurnya berapa, Wo? Umur berapa, Wo? Umurnya 31, Mak. Oh, 31. Udah lah. Udah ya. Iya. Hanya akad aja. Iya, Oma. Akad Nggak ada aja. resepsi. Ada resepsi makan-makan keluarga aja. Makan keluarga. Ya. Ya keluarga pada di mana? Pada iuran, Oma. Nah itu kan enak. Masa makan keluarga gimana sih? Ya makan-makan lah. Kang Alam nyusul. Nyusul nih kan? Kondangan. Jadi siapa sih ini yang belum nikah siapa? Saya. Ya, Mam. Namanya juga Senin sampai Jumat di Jakarta. Iya. Sabtu Minggu baru pada balik. Ya udah Kang Awo, pokoknya langgeng terus. Sampai kakek nenek. Ini istri nonton nggak? Istri nonton nggak? Istri nonton dong. Nonton istri. Siapa dong istri? Siapa? I love you. Bener nggak sih, Wo? Katanya dengar baca di headline sih. Pas lu lagi ijab kabul lu, Enggak, ujungnya. Ujungnya ada. Udah doa baru awa-awan. Oh, udah doa baru awu. Malam udah awa-awan. Awu. Kasih izin lah seminggu. Soalnya tadi main gedangnya agak. Tapi istri sekarang di Jakarta apa di Bandung? Di Jakarta, Oma. Oh, di Jakarta? Ya. Wah, terkekang dong. Ya udah, oke. Kamu yang sabar ya. Enggak. Yang sabar udah ditinggal sama kamu. Ini katanya juga masa lalu.
bukan. Itu bukan istrinya, itu spidol warna. Dia kemarin habis iklan TVC loh. Ayo. Iklan apa? Buat garpu daging ya. Oke, nah kebetulan karena ada Onyo, ini tim Brownies nih ingin mencoba membahas bagaimana suasana kemeriahan di konser It's My First kemarin ya. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Nah, kemarin Onyo menggelar konser di usia 17 tahun, Ya. the very first time konsernya. Ruben sebagai ayahnya, seberapa besar rasa bangga lo ke Onyo? Wah, bangga banget, Wen. Apalagi di anak seusia belasan, mungkin kalau kita flashback nih di usia kita belasan, Ya. kita lagi ngapain, tapi Onyo masih nurut ya sama orang tua dan terus masih mau mengikuti arahan-arahannya karena yang kita arahin ya untuk perkembangan dia gitu. Jadi terbukti di panggung itu hasil dari kerja keras dia, kemauan dia yang keras gitu. Bagaimana Onyo tahu bagaimana cara saya ngasih tahu ke dia itu benar-benar hati ke hati gitu ya. Jadi sehingga Onyo juga sampai pesannya gitu. Nah, Mbak Rara sendiri kemarin Bukan. waktu Rara diabetes. Oke. persiapan konser, Ya. Ben, berapa lama? Dari Untuk rencana sespektakuler sampai pelaksanaan tuh dari Januari pokoknya. Lulu. Dari 2 Januari itu gue hubungin Aritulang. Pokoknya habis tahun baru, gue kasih napas dulu tuh 1 tahun baru ya. Tanggal 2-nya langsung gue hubungin Aritulang. Jadi dari 2 Januari udah terus meetingnya seminggu sekali, tambah lagi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu. Jadi Nah, akhirnya di bulan kalau Onyo Oktober. sendiri gimana Nyo? First time konser. Pastinya pengen ngulangin lagi momen itu, Uncle. Karena saking serunya, saking menikmatinya. Karena awal proses latih gimana di atas panggung, bisa ada di panggung itu kan melewati proses latihan pernafasan. Dari latihan lagu-lagu yang sudah dipilih Koreo gitu. juga. Koreo juga. Nyanyi Gitu. sama Diva, Iya sama gitu. Legend. Itu juga Iya. butuh waktu untuk percaya diri dulu, harus bisa seimbang bernyanyi dengan Uncle Slang, Anti DJ, Anti Lesti segala macem gitu, Kakak Uncle Nasar gitu. Butuh waktu buat Onyo untuk aduh gimana ya bisa nggak deg-degan gitu. Karena pada saat ngelihat panggungnya aja itu udah disajiarnya aja udah deg-degannya minta ampun gitu. Tapi ya baik lagi, ini konser Onyo pertama, harus bisa buktiin yang terbaik di atas sana. Latih berapa lagu kemarin Ben Onyo bawain lagunya? Berapa tahun lainnya? 21. 21 lagu. 21 lagu. Nah, ini kan yang paling khawatir itu biasanya Onyo tuh per 2 lagu atau berapa tuh pasti ke toilet, izin ini gitu ya. Itu deg-degan, tapi gue dan tim siapin pispot dah. Siapin deh, karena udah nggak mungkin kan. Iya. Karena tanpa ganti baju aja kita udah ganjelnya sama Viti. Itu ada yang cuman 1 menit, ada yang cuman 1,5 menit. Nah kalau dia mau lari lagi ke toilet kan susah. Nanti takutnya nafasnya jadi tersengal. Akhirnya dia kalian pakai pispot gitu. Yang penting dia nggak nervous, tapi untungnya dia nggak pipis. Jadinya berjalan kayak biasanya. Tapi gini, kalau tadi Onyo bilang kan dia butuh waktu untuk bisa sepanggung sama bintang besar. Karena dari semua pengisi acara kan dia paling sering sama Anet. Ya kan? Kalau yang lain-lain kan dia hanya menikmati karyanya, nonton di TV, atau hanya melihat secara langsung, tapi belum pernah sepanggung. Itu yang bikin dia, saya sama Aritulang dan Budian itu memikirkannya tuh bener-bener pakai cara gitu. Jadi sebelum ketemu sama superstarnya, Onyo itu sudah latihan dulu. Latihan dengan musik-musiknya sendiri, Onyo sendiri. Terus abis itu stage act-nya sendiri, Aritulang jadi semuanya. Aritulang jadi kakak Sleng, Aritulang jadi Titi DJ, Aritulang jadi ini gitu. Jadi saya kasih tahu kekurangan dari anak saya ini, pasti dia kalau ketemu sesuatu yang baru dia pasti shock, kagum ya, speechless. Gimana sih ketemu
bintang kan gitu. Tapi latihan kan sama bintangnya akhirnya. Latihan, tapi Ketemu, kan? di GR. Di GR. Oh di GR. Di GR di Hamin 1 aja. Hamin 1 aja. Hamin 1. Tapi berarti Onya hanya Kecuali sama Bu Titi ya. Kalau Bu Titi kan karena ada alat musik. Alat musik. Nah itu juga aku terima kasih juga untuk Bu Titi karena Iya. ngasih ide untuk main alat musik dan terus dia kasih waktu juga untuk latihan Bu Titi hari yang lain gitu. Wow. Terus lagunya Onyo sama Bu Titi itu nggak gampang loh. Iya. Yang lagu berbeda tapi nyanyi bareng. Iya. Itu Iya, aduh itu hebat betul. banget itu. Jadi kan temanya itu kan sama-sama penyanyi dan bisa menciptakan lagu. Iya, Jadi kemarin lagu apa ya yang lagunya Bu Titi yang suka dinyanyiin Onyo ya Bahasa Kalbu gitu. Bahasa kalbu. Berarti lagu yang punya tantangan paling besar buat Onyo? Lagu yang paling tantangan besar itu buat Onyo itu lagu Arab. Ya Tap Ya, Tap. Tap. Ya yang sama King Nasi Iya. lagu Arab. Itu sampai wah itu bener-bener ekstranya banget. Karena kan lu tahu kan Nasar kan udah kayak bajing luncat sana sini. Jadi minimal anak gue nih dia hafal dulu. Jadi kalau lu mau lari kemana juga ibaratnya lagi nyanyi lu lari ke pancoran dia bisa ngikutin gitu. Aduh, gue gimana nih caranya? Tapi kan kalau lagu Korea dia udah pernah bawain. Ini apa ya tampilan yang beda? Nah, mumpung ada Nasar, ada masternya jadi langsung nyanyiin lagu itu gitu. Nah di konser pertama kan berarti Onyo udah sama kakak Slang. Di konser selanjutnya katanya mau sama adek Slang, bener? Nggak ada. Slang doang. Nggak ada slang. Kakak Slang ada. Nggak ada. Kakaknya ada, masa adanya nggak ada? Ya ada tapi nggak pakai slang lah. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih loh. Pada saat itu juga Bunda Ipet dateng. Wah, Bunda. Nonton, terima kasih Bunda sudah datang nonton. Nah sekarang buat Ruben sama Onyo, arti konser It My First buat kalian tuh apa? Untuk kedepannya terutama. Kalau saya ya Onyo dulu deh. Kalau dari Onyo, arti konser Is My First ini adalah segalanya. Segalanya karena yang bekerja di dalamnya juga orang-orang hebat, orang-orang yang mensupport Onyo banget dari belakang. Mereka yang garda terdepan buat Onyo, khususnya untuk ayah bunda, dari MOP Channel, Uncle Terry, Uncle Didai Bundi, semuanya mereka yang menjaga Onyo sampai kapanpun. Gitu, makanya arti konser ini adalah untuk Onyo segalanya buat Onyo. Ya. Kalau Ruben sendiri? Ya, kalau aku konser kemarin itu menjadi langkah awal sebenarnya, Wen. Di saat Onyo kemarin ini ya susah untuk bisa masuk ke genre remaja. Jadi ini menjadi langkah awal buat dia. Dan saya selalu berpesan buat Onyo, ini bukan puncaknya ya, Nyo. Tapi ini awal. Tandanya awal, Onyo masih bisa kasih yang lebih spekta dari ini. Lebih bagus dari ini. Jadi dalam berkarir itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Sehingga akhirnya nanti terbentur. Kalau kita nggak hati-hati juga kan nanti ada keplesetnya gitu. Sabar aja, pelan-pelan ikutin prosesnya gitu. Karena orang-orang yang di belakangnya Onyo kan juga nggak hanya saya. Tapi ada tim herdunya, wardrobe-nya. Ini wah kalau diceritain di belakang layarnya Wen, Mam, ini udah nggak bisa dibilangin lagi deh. Pakai kata-kata lagi. Jadi dari rambut tiba-tiba yang biasanya bisa 2 jam tuh ya Krisna ya prepare tadi 2 hari ya Krisna. Tiba-tiba di hari itu Onyo udah padat banget, udah full, akhirnya nunggu besok. Besoknya Onyo bangun siang di hari hanya nih. Jadi nungguin Onyo bangun dulu, bikin rambut mepet tapi udah harus ke set karena wah udah mepet. Jadi bikin rambut itu hanya 1,5 jam ya. 1,5 jam. Padahal sebelumnya kita mau sama make up. Make up. Karena udah fokusnya kan Rambut ke itu kan susah banget. wah susah banget, Mam. Kepang-kepang Itu gitu. susah banget. Apalagi ada hias-hiasannya waktu itu ada Iya. Jadi saya pada saat lagi ngelihat, aduh udah jam segini masih dikepang. Aduh saya udah, aduh. Aduh udah stres mah, udah. Itu makanan padahal ya kan di depan acara kan tuh banyak banget itu kan but-but tenan-tenan gitu. Itu banyak banget udah gue beli ini. 2 sop gue gak ketegak gitu berarti ya. Aduh gue ya mules kan. Mbak ngabarin saya. Gitu. Iya Pak, kalau itu kan pasti ya. Karena kan tingkat stresnya kan kita nggak tahu juga ya di belakang seperti apa. Ya. Tapi kalau Ruben tadi bilang ini adalah langkah awal,
Berarti bakalan ada next project gitu. Ada lah. Amin. Amin. Dalam waktu dekat atau memang lu udah punya planning yang Sebenarnya kalau terbatas? plan untuk Onyo gini nih aku cerita juga di Brownies ya. Dari Onyo lagu pertama sampai lagu yang kemarin ini tawaran untuk salah satu lagunya menjadi soundtrack itu sudah ada gitu. Tapi saya cuman berpikir pengen nyobain Onyo di bidangnya dulu, baru lagunya bisa dinikmati oleh tempat lain gitu. Karena saya takutnya anak seusia begini ada di titik nyaman. Jadi mendingan saya kasih tantangan yang sulit di awal sehingga ke belakangnya akan ringan buat dia. Tapi kalau dikasih yang indah-indah dari sekarang, ke belakangnya dia nggak mau usaha, maunya ngegampangin kan gitu. Jadi plan ke depan, ya sebenarnya di bulan November ini ada film buat Onyo gitu. Tapi saya ceritanya masih kurang sreg karena terlalu dewasa ya gitu. Jadi saya masih email-emailan dengan pihak-pihaknya, plot cerita yang saya kurang sepakat tuh di mana gitu. Karena itu akan menjadi debut pertama di film dia kan nantinya. Jadi buat saya udah bilang dari awal, nggak main film pun anak saya nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau kalian mau, saya maunya ceritanya tidak jauh dari karakter. Kalau mau memainkan karakter seseorang atau karakternya itu yang harus yang jauh lebih baik gitu. Nah, Mami sendiri nih, Mih, perasaannya kemarin habis nonton film Jelangkung gimana? Oh nonton. Perasaan Mami nonton konser langsung. Iya, aku mungkin mewakili penonton di situ ya. Aku sebagai penonton, aku tuh jingkrak, ikut nyanyi, apalagi yang nyanyi sama sering ku tak bisa. Kata suamiku, kekencangan. Senang. Iya, Jelas aku juga ikut bangga ya. Anak seusia Onyo sudah membuat konser yang begitu hebatnya. Amin. Gitu. Pokoknya cara penampilan Onyo juga bagus banget, cara interaktif sama audiensnya juga. Aduh, pokoknya Onyo Itu. the best deh. Nangis Iya. terus ya. Itu mungkin bisa kalau yang Anti bilang tadi Onyo interaktif sama itu Onyo saya thank you untuk Uncle Ari Tulang yang ngajarin Onyo juga untuk public speakingnya lebih bagus lagi, karena kan Onyo kan biasanya ngomong tuh katanya Uncle Ari tuh jarang buka mulut, kayak susah untuk buka halo cuman gitu doang. Tapi dia ngajarinnya hai semuanya sampai mulut atau ekspresi muka pun. Jadi dari diajarin sama JR dia. dilatih itu seolah-olah ada penonton. Iya. Gitu. Jadi dia udah terbiasa. Karena udah pernah kayak gitu, Mam. Sebelumnya kalau latihan yang sekali dua kali, pas ada penonton dia shock lagi. Shock lagi. Tapi kemarin enggak. Karena kalau orang yang tahu Onyo dari awal tuh Ceritanya, dia gitu. Lebih banyak gak percaya dirinya gitu. Jadi ini tantangan banget buat Kak Ari pastinya untuk lo harus bikin anak gue percaya diri. Gue nggak mau tahu gimana caranya gitu. Jadi makanya saya bilang emang nggak bohong pakai harganya Kak Ari ya gitu. Dan Berhasil, works, ya kan? Iya, benar. Itu membuat bagaimana Kak Ari itu membuat situasi akrab banget dengan dia sehingga Onyo nyaman ngasih tahu kendalanya dia di mana. Jadi Kak Ari jadi nggak hanya guru tapi menjadi sahabat. Tapi di siang ini kan kemarin juga Onyo itu ngucapin terima kasih ke Brownies ya. Dalam sebuah tayangan itu ya memang Brownies program yang saya bawakan bersama Wendy Ayu Igun ini punya cerita yang besar untuk perjalanan karir anak saya. Makanya ketika saya cuman bilang ya udah ucapin terima kasih, tapi dia mau minta diputer tayangan awalnya. Jadi ya saya ikutin dan banyak cerita indah pastinya di Brownies gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti langkah saya ke depan seperti apa. Tiba-tiba Tuhan mempertemukan saya di Brownies bersama anak saya. Itu
buat saya pun juga masih nggak ngerti ya ceritanya Tuhan tuh tiba-tiba bisa seperti ini tuh bisa nggak paham gitu. Onyo masih inget banget waktu pertama kali ayah mintain nomor gitu di sudut situ tuh ya, di sudut situ. Oh ya? Diajak ngobrol sama ayah waktu datang ke Brownies, ngobrol di sudut. Ngobrolnya masih inget? Masih inget kayak. Ngobrol apa ya? Kayak misalnya ya kayak Betran kesini datang sama siapa? Oh cuman berdua doang gitu. Ya selebihnya gitu lah nanti. Dulu gitu di pojok. Masih inget banget loh obrolan-obrolan padahal udah berapa tahun yang Iya, lalu ya. masih ingat gitu. Jadi makanya terima kasih untuk Brownies, Jessica Desaratu, Mas Handi, semua para produser kreatif. Ini perjalanan saya juga di Brownies juga menjadi perjalanan karir untuk anak saya. Gitu. Betul. Nah, Onyo juga kedatangan tamu istimewa yang spesial datang jauh-jauh untuk Onyo. Kita lihat dulu ada foto-fotonya nih. mana sih? Nah, Iya. Opa Oma. Apa Oma? gimana perasaan Onyo? Perasaannya waktu itu sampai di atas panggung sebenarnya kalau nahan nangisnya itu susah banget Uncle. Susah banget karena mikirin Onyo harus bisa karena masih banyak tanggung jawab Onyo untuk lagu-lagu di belakangnya itu masih banyak sekali gitu. Karena kalau sebenarnya nangis kemarin itu buat Onyo itu wah gimana cara berhentinya ya? Gimana cara berhentinya? Sampai jongkok-jongkok. Sampai jongkok-jongkok, udah nggak tahan, udah nggak Dia kuat kalau udah badan. nangis biasanya tuh nggak bisa nyanyi. Iya. Oh ya. Jadi dia tuh punya rasa takut di situ gitu. Ya, opa omanya sama papanya bahkan nangis pas baru duduk. Karena kan panggungnya gede banget, ini banget. Jadi dia ya nggak percaya dan terus masih nervous gitu keluarganya karena di panggung Semegah ini anak mereka atau cucu mereka itu menjadi bintangnya gitu. Hebat. Onyo baru keluar dikitnya nangis lagi itu mungkin perjalanan seseorang ya gitu, perjalanan seseorang sehingga Onyo bisa sampai sekarang ini ya buat saya proses. Dan saya sekali lagi terima kasih untuk Brownies, acara semua bisa berjalan dengan lancar dan semua berkat doa bagaimana semua yang bisa mengikuti perjalanan Bertrand sampai adanya BXB itu ya mereka mengikuti juga dari awal Bertrand ada di TV gitu ya. Dan mudah-mudahan Bertrand juga bisa menjadi inspirasi oleh banyak anak-anak muda di luar sana. Amin. Dan harus terus belajar. Amin. Pastinya. Ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Brownies Obrolan Manis. Nah, kebetulan siang hari ini juga kita kedatangan drummer band Noah yang belum lama ini ditinggal oleh istri tercinta. Kita panggil ini dia, Rio Ali. Oke, Ya. Oke, Mas Rio boleh sebelah sini. Kita ada artikel dulu. Coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Duka Rio Alif, drummer Noah, kepergian istri tercinta Clarence Cynthia. Clarence. Oke. Jadi sebelumnya juga kami menyampaikan turut berduka cita, Mas. Thank you. Yang sedalam-dalamnya pasti kita berharap Mas Rio diberikan kesabaran dan terus bisa diberikan keluasan, kesabaran, terutama keluarga pastinya ya. Kalau mungkin bisa diceritakan Mas, emang istri sebelumnya ada sakit? Jadi sebenarnya semuanya berjalan begitu cepat untuk penyakit kanker ya. Iya. Yang biasanya perjalanan, kanker. Jadi dari stadium 1 ke stadium 4 itu 2 bulan. Kanker 2 bulan. apa Mas? Nah, kanker itu
salah satu cancer yang langka namanya neuroendocrine tumor. Jadi bisa dicek nanti itu case-nya kalau di Indonesia itu sekitar 150.000 per tahun. Jadi 0,005% ya. Kayak gitu, itu langka banget. Tapi sebenarnya awalnya agak sedikit salah diagnosa sebenarnya dari satu rumah sakit. Jadi dikira ini kanker yang umum, namanya squamous cell carcinoma. Jadi kanker yang ya pada umumnya lah gitu. Cuman waktu itu masih stadium 1B. Jadi masih bisa operasi dan kemoterapi waktu itu belum jadi pilihan karena kan kita baru married 2 tahun, masih pengen punya anak. Jadi dia ada di sekitar abdomen, sekitar perut. Ada rahim di situ. Kalau itu sinar, fertility-nya mati. Kalau di kemo juga bukan pilihan kan, apalagi masih 28 tahun. Jadi udah operasi berjalan lancar. Nah, ternyata setelah dioperasi, sel kankernya kan diperiksa lagi. Ternyata bukan yang kanker pada umumnya itu. Ternyata waktu itu di salah satu rumah sakit pusat nasional lah. Jadi di situ alat lengkap, lab juga lengkap. Ternyata ditemukan itu nama kankernya. Kemarin sempat di media naiknya itu kanker pembuluh darah. Jadi sekalian klarifikasi sebenarnya itu salah. Yang benar adalah neuroendokrine. Jadi neuro itu saraf. Neuroendokrine itu adalah sistem yang menghasilkan hormon. Jadi yang kena kanker ini adalah sel-sel saraf yang sebenarnya ada di seluruh tubuh dan dia menghasilkan hormon. That's why dari 1B tadi operasinya berhasil. Jadi senang banget pokoknya recovery 2 bulan bahkan jadinya dari April kan operasinya. Bahkan akhir Mei itu sempat nonton manggung sama Noah di Bandung. Ada upload juga. Itu udah happy banget gitu. Akhirnya istri bisa nonton konser lagi kayak gitu. Ternyata beberapa hari kemudian ada keluhan di ginjal, masuk rumah sakit lagi, ternyata parunya udah udah penuh sama nodul-nodul. Gitu. Jadi kayak, langsung dokternya waktu itu sih kayak nggak bilang stadium-stadium, langsung saya yang nembak, "Dok, ini istri saya stadium 4 ya?" "Iya," katanya. Down langsung. Jadi berarti jarak itu cepet banget. Cepet banget. Nah, tapi sejak ketahuan penyakitnya, istri juga tetap syuting kan ya? Jadi gini, dia itu Februari pertama kali kita tahu. Dan Februari itu tahu 1B. Nah, kan dikasih jarak tuh operasinya April. Maret itu masih syuting. Ya udah Maret aku masih mau syuting karena dia seneng banget syuting. Bahkan waktu sampai dia sakit aja, kita tuh nggak pernah, dia tuh patah semangat sampai kayak dia tuh pengen cepet-cepet sembuh lagi supaya pengen cepet-cepet kerja gitu. Hobi banget dari kecil kan syuting gitu. Maret sempat syuting lagi. April start operasi harus stop dong kayak gitu. Nah, Juni itu start kemoterapi. Semua teman-teman syutingnya tuh pada nanyain kayak gitu. Kemana karena udah nggak pernah upload di sosial media lagi juga kan. Cuman waktu itu nanya, "Sayang gimana ya? Aku harus jawab apa nih?" Karena gini, ditanya satu nanya, sakit apa? Cancer apa? Kan tanya-tanya terus kan satu orang. Belum lagi nanti orang kedua nanya. Jadi pusing kayak gitu. Ya udah mendingan kamu diemin aja, kamu nggak salah kok. Jadi lebih banyak tahu teman-teman saya kayak anak-anak Noah gitu, setiap saya latihan misalkan lagi ada jadwal latihan yang lumayan padat, saya suka minta izin, saya harus ngurus dulu ke rumah sakit. Jadi teman-teman band saya tuh lebih banyak tahu daripada teman-teman syuting dia. Jadi pas kejadian kemarin semuanya kaget. Padahal sebenarnya ini udah perjalanan 8 bulan kayak gitu. 8 bulan ya. Rio juga bahkan sempat memotong rambutnya untuk menemani istri yang menjalani kemo. Iya. Jadi setelah kemo pertama, rambut kan udah mulai rontok tuh. Saya sempat kasih tahu, saya juga baca-baca. Jadi istri itu saya tidak perbolehkan untuk baca apapun itu supaya dia tetap jaga moodnya. Jadi saya yang baca gitu. Saya juga baca biasanya kalau misalnya cancer, daripada dia melihat rambutnya rontok kan ini ya, down ya. Mending dipotong aja sekalian. Saya bilang disemprot, enak aja katanya. Cuman lama-lama dia mikir juga kali ya. Akhirnya, "Sayang, aku mau potong aja deh." Ya udah aku temenin kayak gitu. Jadi kita panggil tukang cukur ke rambut gitu. Potong saya juga. Cuman waktu itu sih nggak bisa licin-licin banget ya karena nantinya jadi perih kayak gitu. Kecuali kalau emang dia rontok jadi licin. Jadi itu udah paling maksimal. Gitu. Ini juga banyak sih yang komen, "Kak, kok dipotong jelek katanya gini-gini." Ya kan teman-teman di sosmed nggak pada tahu gitu. Nah, ntar suatu saat kalian tahu lah gitu. Nah ini sih sebenarnya ya karena yang dilakukan adalah pembelaan seorang suami ya. Sebenarnya untuk supaya istrinya tidak membuat jadi stres. Biasanya ditanya satu,
sampai detail-detail, jelaskan lagi ke orang kedua, detail-detail. Nah itu biasanya juga bikin jadi stres, jadi capek. Capek dan terus kayak nggak yakin kesembuhannya, jadi itu suka terpengaruh biasanya. Nah ini Mas Rio, waktu istri menghembuskan nafas yang terakhir, itu Mas Rio ada di sebelahnya? Iya ada, itu apa ya, boleh dibilang satu momen yang nggak akan terlupakan dalam hidup. Jadi setengah jam terakhirnya itu saya ada di samping dia. Itu 18 Oktober jam 4.15. Kebetulan kita nginep, saya, mama saya, kakak ipar saya, kakaknya dia sama suaminya. Kita berempat nginep di rumah sakit itu. Sebenarnya boleh 2 orang doang. Cuman pihak rumah sakit juga ngerti kondisinya, ya udah nggak apa-apa nginep aja semua. Dan kita nggak memutuskan untuk di ICU, apalagi pasang ventilator. Karena waktu itu juga udah ngapain kayak gitu. Dokter juga bilang mau ngapain lagi gitu. Ya udah kita nunggu sampai dokter tuh udah sampai kayak, maaf ya kita cuman bisa sampai sini kayak gitu. Hah? Ini udah nih gitu. Sebenarnya kita udah tahu gitu, saya udah tahu, cuman kayak ya udah berarti saya sekarang tinggal di rumah, di rawat inap, tinggal nunggu pada waktu itu kan nggak tahu kapan kan. Iya. Jadi habis sholat subuh, mama sholat subuh tiba-tiba manggil, ini Clarence detak jantungnya udah mulai turun tuh. Jadi kan ada dari harusnya kan 80 sampai 100 tuh udah 50. Dari 50 sampai 0 tuh setengah jam. Jadi sakaratul mautnya lah. Kita tuh menemani gitu. Ya bersyukur sih bisa menemani kan, daripada misalkan kita lagi di mana. Waktu itu juga harusnya manggung di waktu itu kan pulang dari Amsterdam sama Noah. Untungnya memang bisa pulang secepatnya, jadi bisa nemenin kayak gitu. Sampai berangkatnya istri nemenin. Iya, jadi setengah jam. Jadi dari 4.15 kebangun itu udah mulai jadi nafas kayak terus tahan. Itu pelan banget sampai 0 itu 4.45 lah. Itu udah sampai saya tuh yaudah kalau misalkan udah capek nggak apa-apa, kita udah ikhlas. Iya. Mungkin dia kan masih berusaha. Yaudah sayang, kalau misalkan kamu udah capek ya udah nggak apa-apa kayak gitu, kita ikhlas gitu. Cuman nggak segampang itu kan. Dokter juga nggak akan bilang dia udah meninggal kalau sampai 0 kayak gitu. Itu momen terberat lah. Berat ya? Oke, ada yang disampaikan nggak sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir? Banyak sih sebenarnya. Jadi cita-cita gini, kita masih married 2 tahun ya, masih seger-segernya, masih sayang-sayang. Masih punya banyak impian gitu ya? Yap, umroh, habis itu kita ada keluarga di Perancis mau ke sana, bahkan dia mau ke Disneyland Paris. Pengen bangun rumah impian bersama-sama. Cuman kayaknya sekarang rumah sama Disneyland di surga lebih indah kayaknya ya, daripada di sini. Jadi dan dia yang penting satu, dia udah nggak sakit lagi. Jadi ngelihat istri sakit itu double gitu sakitnya. Ya. Malah kasihan ya. Sekarang udah nggak sakit lagi. Udah ada di tempat yang lebih indah gitu ya. Dan ini menjelang anniversary pernikahan yang kedua, Rio hanya bisa mengenang sang istri melalui video. Kita lihat tayangannya. Tadi ada foto pelukannya. Itu pelukan terakhir. Jadi meninggalnya 18 Oktober subuh-subuh. 17 Oktober itu kebetulan saya baru landing dari Amsterdam. Jadi harusnya kita landing tuh kita pulang dari Amsterdam. Jadi tuh Amsterdam udah kayak Surabaya. Jadi datang sana, manggung, pulang. Karena kan waktu itu operasi, kan terakhir kita ada operasi tuh. Dadakan juga, sebenarnya harusnya kemo kelima, kemonya nggak bisa, ya udah harus operasi. Hah, gimana saya harus ke Amsterdam? Ya udah mundurin flightnya, karena nggak bisa juga kan harus ngurus visa. Sedangkan yang lain udah di sana. Udah pas saya di sana tuh dia di ICU minta suami saya sana mana gitu. Sampai saya pulang 17 Oktober, pulang langsung meluk. Habis itu dia minta kakaknya, ngomongnya udah agak sedikit, udah kurang, udah nggak bisa normal. Ngasih fotoin katanya, fotoin aku sama suami aku, itu fotonya. Itu memang permintaan beliau sendiri ya? Yap. Apa yang paling dikangenin? Semuanya sih, jadi sekarang tuh kayak bingung di rumah kan biasanya ada seseorang nih. Nyakenan bukan. Sekarang masih rame di rumah, orang keluarga masih pada ngumpul di rumah. Bahkan sampai 40 hari. Keluarga kita kan sebenarnya orang tua saya di Banjarmasin. Kakaknya di Geneva di Perancis sampai 40 hari. Sekarang masih rame, cuman bulan depan kan udah pindah semua. Ceger mungkin di situ kali ya. Di saat lagi itu ya baru berasa sih suasananya. Dan sinetronnya masih ada yang tayang ya?
Itu pada hari itu semuanya kalau nggak salah saya lihat di tag gitu kan. Wah, yang diputar tuh tayangan Clarence semua dari pagi sampai malam berhari-hari. Iya. Jadi ya orang itu banyak tahu Clarence mukanya tapi nggak tahu namanya. Jadi kalau kita kemana-mana, wah ini yang di itu ya sinetron itu ya gitu. Jadi ketika meninggal tuh jadi orang banyak. Saya juga nggak tahu sih, maksudnya beritanya sampai begitu luasnya karena orang ketika di sosial media kan kelihatan mukanya kayak gitu. Jadi pada heboh selama ini dia nggak tahu mungkin namanya Clarence. Banyak juga tahu tapi yang lebih banyak tuh tahu mukanya kayak gitu daripada namanya. Oke. Dan justru banyak banget yang support untuk Rio. Yep. Ya, termasuk dari sesama musisi kita lihat ini. Ya. Itu udah hancur tuh di situ. Ya, karena ya usia pernikahan yang masih baru, ya, dan terus tidak banyak menghabiskan waktu, mungkin nggak setiap hari karena harus bekerja. Jadi di saat itu campur aduk suasana itu sudah pasti, ya. Nah ini katanya salah satu yang paling besar kasih support adalah Ivan Seventeen, karena juga punya kisah yang mirip ya, kehilangan istri. Ya jadi semua teman-teman musisi sebenarnya udah kasih support dari awal. Makanya tadi saya bilang yang lebih banyak tahu tuh justru teman-teman musisi saya karena saya terus kerja gitu kan. Nah, jadi ganti-gantian sama kakak ipar saya untuk ngerawat Clarence. Salah satu Ivan waktu itu sempat telepon juga ngasih kayak semacam alternatif lah. Kita selama ini sampai akhirnya Clarence meninggal semuanya pendekatannya medis semua. Bukan sebenarnya Clarence juga nggak apa-apa kalau misalkan gabung alternatif. Cuman tuh tenaganya udah habis sama kemoterapi itu berat banget. Iya. Turun 10-11 kilo, terakhir tuh 37 kilo berat badannya. Jadi kayak saya juga nggak tega gitu kan. Yaudah deh kita fokus ini dulu. Nah Ivan datang juga dari awal kita teleponan sampai akhirnya David ada di situ. David juga support terus. Bahkan waktu subuh-subuh dia langsung datang. Gitu. Cuman anak Noah sebagian kayak Ariel dia masih di Amsterdam. Jadi hari itu dia baru mau balik. Jadi ya ini sih dengan lihat teman-teman musisi pada support tuh seneng juga. Selama ini kan saya ceritanya tuh sama mereka. Dan hanya itu yang bisa mereka berikan, support, semangat, karena kalau yang sudah pergi dia sudah bahagia ya, karena Tuhan sudah nggak kasih sakit lagi, tapi Tuhan kasih tawa dan semuanya yang indah-indah. Tapi setelah ini nih, ya dari Rio sendiri nih, akan masih tetap manggung atau masih mau rehat dulu? Oke, kemarin waktu masa kritis, jadi dari masa kritis ke meninggalnya kan cuma 2 hari. Jadi tanggal 16 Oktober kemarin udah jadwal, kebetulan ada manggung beberapa kota sama beberapa artis juga. Kosongin dulu, karena kita nggak tahu kan sampai kapan. Kosongin dulu, udah sampai akhir bulan ini. Cuman sekarang ya udah, hari ini tepat 7 harian. Hari ini? Ya, jadi nanti malam di rumah juga kita baca doa bersama. Cuman kayaknya kalau udah kayak gini pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet ketemu teman lagi. Iya sih, memang harus cepet aktivitas. Distraction kayak gitu. Iya. Terus ngapain lagi gitu kan? Jadi makanya terdekat tanggal 29, nanti tanggal 29 udah mulai manggung lagi. Udah mulai manggung lagi. Dan besok udah mulai ya kegiatan rehearsal lagi lah. Kayaknya udah cukup, jangan berlarut-larut kayaknya. Iya. Jadi harus punya banyak aktivitas, ketemu dengan banyak orang. Kalau enggak ya pasti akan terus bersedih, justru itu malah tidak bagus. Ya. Nah, kebetulan sekarang ini kita kedatangan pasangan selebriti yang sampai sekarang ini masih langgeng dan juga harmonis. Kita panggil langsung ini dia Kak Tengku Firmansyah dan Kak Cindy Fatikasari. Aku ada artikel dulu, coba. Artikelnya apa? Silakan. 23 tahun rumah tangga Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari. Nikah tanpa resepsi tapi langgeng hingga kini. Nikah tanpa resepsi. Oh, akad aja? Iya.
Iya. Karena harus diceritain nggak? Iya. Jadi dulu tuh ada kontrak iklan Cindy-nya. Jadi saya kan minta izin mau nikah. Padahal kan nggak boleh dikontrak tuh. Terus kata direksinya, ya udahlah kalau emang pengen nikah nggak apa-apa, tapi jangan dipublikasikan gitu. Akhirnya udah kita ijab kabul, itu udah tidak mempublikasikan sampai direksinya bilang boleh dipublikasikan baru kita publikasikan. Oh, mengikuti peraturan kontrak ya. Kalau sekarang kita malah nawarin kontrak, mau nggak ya? Oke, tapi kalau menurut kalian nih, apa sih rahasianya awet hubungan rumah tangga? Wah, sebenarnya untuk menuju ke situ juga nggak seindah yang orang lihat. Ada prosesnya. Ada proses. Gitu. Dan kita juga melalui masa-masa berat gitu. Sebenarnya sih 5-10 tahun pertama itu yang lumayan berat sih buat aku sama Firman gitu. Karena dulu kita ya nikahnya emang masih umur 20, kan dia 21 tuh, jadi ya Ruben tahu lah dari dulu ya kan, jadi masih muda banget. Kita juga nggak terlalu ngerti sebenarnya kita nikah nih tujuannya yang benar tuh apa sih gitu. Emang udah dasar cinta aja, cuma itu doang modalnya. Tapi ternyata sebenarnya itu nggak cukup gitu. Jadi emang pernikahan itu emang harus diupayakan ya untuk bisa terus berjalan selaras gitu. Akhirnya kita sampai pada titik balik gitu, ketika semuanya udah nyaris berantakan dan hampir tidak bisa terselamatkan. Sempet kayak gitu, sampai akhirnya kita udah mulai belajar lebih dalam soal agama dan segala macam. Oh, ternyata tujuan pernikahan sebenarnya itu adalah ini. Jadi memang kita tuh harus sebagai mitra ibadah gitu untuk di agama kita gitu. Jadi setelah kita tahu tujuannya, visi misinya sama, nah dari situ udah akhirnya kita bisa berjalan beriringan. Jadi nggak pernah berantem lagi soal hal-hal prinsip yang besar itu kayak dulu, udah nggak pernah. Paling berantem kecil-kecil doang gitu. Tapi rutin. Rutin ya. Mungkin kalau Sama saat dia mau datang bulan itu ada. Ngerti kan? Ngerti kan? Iya. ngerti. Emang iya kalau perempuan tuh kalau mau datang bulan kan emosinya tinggi. Tapi kan Mami orangnya nggak emosian. Mami kan datang bulannya 2 tahun sekali kan. Ini kalau kita juga mesti banyak belajar sama Mami mengenai pernikahan ya, Mami. Jangan dong, jangan belajar dengan saya dong. Kita Masa 3 kali mau dicontoh. Jangan dong, jangan. ini kalau Mami memang harus, kalau pernikahan tuh memang harus resepsi ya, Mam. Karena memang kalau catering selalu habis, dia sendiri yang makan. Gitu. Tamunya malah Jadi makan. pengantin pada tamu mau salaman, dia lagi ngambil. Minggel, namanya minggel itu, Ben. Itu minggel ya. Sambil ditanya yang mau makan, tadi nyumbang berapa? Kalau ada yang bilang 250.000, kok telurnya 2 sih? Balikin, gitu loh. Karena ketat ya, Mam, ketat ya. Oke, baik, nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies, obrolan manis. Firman sama Kak Cindy ini sering banget dipasangkan jadi suami istri di sinetron. Aku punya tayangan ya, ini dia. Tapi sebenarnya nggak ada adegan nggak? Dia pengen jadi aura kasih ya. Bukan aura kasih, ini mah aura-auran kali. Kan boleh. Iya boleh. Salah ya, dari tadi nggak ada reka adegan ya. Biasanya kan kalau di Brownies kan mesti kalau ada saya ada reka adegan. Ya, enggak, Mami ngarep banget reka adegan sama gua lagi katanya. Jadi pertama kali dipasangkan di sinetron itu kapan?
Itu tahun Sinetron ya? 99 ya? Iya, 99. Itu di salah satu stasiun TV. Itu kita udah nikah ya? Udah nikah. Jadi sebenarnya ketemu pertama tuh di pembawa kita tuh jadi presenter acara kayak TV magazine buat anak-anak Yang remaja. begini nih, yang begini. Ekspresi. Iya. Boleh. Gitu. Pertama kali itu diketemunya di situ, dipasangin di situ. Setelah itu baru acting bareng di sinetron Cerita Cinta dulu. Oke. Zaman-zaman pertama kali kayak aku, Firman, Surya Saputra, Ferry Mariadi, Marcella Zalianti, Titi Kamal, itu kita semuanya Di pada sinetron baru itu. Mulai di situ. gitu. Oke. Nah, jadi tapi sampai sekarang akhirnya jadi selalu pasangan suami istri. Iya. Hampir Kalau enggak minimal satu judul gitu. Enggak juga sih, cuma ada sih beberapa project film gitu yang mungkin Firman sendiri, aku sendiri gitu. Cuman kalau sinetron stripping yang panjang, yang nggak tahu nih kapan habisnya, itu biasanya berdua gitu. Berdua ya? Bukannya apa sih, soalnya kalau misalnya stripping tuh emang lebih baik berdua karena apalagi pas aku udah hijaban, jadi kalau ada adegan suami istri kayak apalah, maksudnya jadi nggak ada batasan gitu loh. Kita bisa acting sesuka kita aja, tapi kalau misalnya pasangannya orang lain kan kadang suka kagok, terus akhirnya mengganggu dari pengadeganan tersebut. Akhirnya konsennya gitu. buyar deh. Iya, Jadi saya gitu. request ke produser mintanya yang pasangan gitu. Oke. Dan untuk kelangsungan rumah tangga juga sepertinya lebih Lebih aman. oke lah gitu. Jadi secara komunikasi Lebih sekarang aman. ketemu setiap hari juga kalau nggak ketemu di rumah ya minimal barengan. Nah, tapi ini pertanyaannya gini, kadang-kadang kita namanya pasangan ada aja ributnya nih. Iya. Pernah nggak ribut dari rumah terus tapi di lokasi syuting tuh gimana? Oh, sering. Ya, tapi yang ketawa-ketawa justru krunya sama pemain lain udah Nggak, pada ketawa-ketawa. kadang pada diam semua pada nontonin gitu. Terus udah selesai berantem, ayo syuting, oh udah. Kenapa jadi hiburan? Biasanya kalau kayak gini mah hal-hal kecil, nggak penting gitu. Enggak, kadang-kadang kan dia suka improv gitu. Enggak, kamu improvnya jangan di sini. Enggak, ini aku mau kayak gini mainnya. Kamu di sini dong, lo nggak bisa gini gitu. Panjang banget, bisa setengah jam. Jadi debat, bagusnya gini, enggak kamu gini. Wah, udah repot. Orang mah pada seneng aja, pada ngumpul gitu, baru nonton dia terus. Kalau mami gimana mam? Kalau mami? Aku tuh. Iya. Jangan ngaku-ngaku. Kalau mami itu di lokasi syuting nggak acting kan? Enggak lah. Megang genset kan kalau Tapi pernah Kak? Aku tuh mau ribut kayak apapun sama suamiku kalau aku pas syuting ya. Yang penting kamu jangan di depan mata saya. Nah, gimana kalau nggak di depan mata ya masangin sepatu siapa? Iya, bener juga. Oh gitu, saya nyari depan mata. Tapi ntar yang nyari duluan siapa mam biasanya? Siapa? Yang nyari duluan siapa? Ya dia lah. Cantik desa. Cantik desa. Cantik lah. Dia nggak tahu kisah mami yang pakai kuncir 2. Iya kan mam? Yang kita pulang acara lawakan malam inget nggak? Yang kuncir 2. Yang mana sih? Mami yang kita juragan 11. Mami kuncir 2 pulang cantik, Mas Ian bilang kamu cantik digituin. Oh Gitu iya. kan? Gue dikuncir 2, gini kan, dikuncir gini kan, ini narik semua. Terus kata Mas Ian cantik. Kamu kalau dikuncir 2 gitu cantik banget, dia nggak tahu ketarik. Di rumah yang nyopot kan dia, yang gunting karetnya kan dia. Belum, kok beblem. Ada artikel lagi. Coba kita lihat artikelnya ya. Tengku Firmansyah kena DBD di luar kota. Cindy Fatikasari ungkap perjuangan rawat suami. Aduh. Syuting di luar kota terus sakit. Oh, sakit. Terus dirawat akhirnya. Tapi Kak Cindy di sana juga. Emang Iya, jadi syuting bareng? kita tuh kesana tuh karena syuting gitu. Baru hari pertama syuting dia langsung dirawat. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngerawat dia sih, soalnya kan aku harus ngerjain scene-scene yang ada gitu. Jadi aku bolak-balik dari set ke rumah sakit, set ke rumah sakit gitu aja setiap hari gitu. Cuma ya kepikiran aja kerjanya jadi nggak konsen karena dia
DBD, tahu kan kalau DBD itu nggak enak banget dan dia berjuangnya tuh sendirian setiap harinya Nggak gitu. bisa tidur karena nggak ditemenin. Kok ayahnya gitu banget sih itu yang itu? Beda tipis sama Mbak Nunung. Kenapa? Mbak Nunung tuh nggak bisa tidur kalau ditemenin justru. Jadi kerja terus ya? Aku itu ya, suamiku tuh kalau jam 6 pagi kan nganter anak sekolah. Iya. Di pasar Minggu tuh kalau jam 6 kan makanan udah banyak banget. Ya. Gue kan masih tidur. Tidur di sebelah gue tuh makanan ada getro, ada kayak sesajen. Bukan sarapan. Bukan Padahal karena sarapan. gue makan ngemil terus dia ngomel. Makan ngemil terus kapan kurus-kurusnya kamu? Lah kamu kalau pagi ngapain beliin aku makanan? Tapi maminya emang salah sangka, itu sebenarnya bukan sarapan. Apa? Sesajen. Iya bener. Iya bener. Dikasih kopi. Iya. Bubur merah putih. Mam, tapi sama juga kayak Mami loh, Mam. Kalau kemana-mana ini mereka selalu berdua sampai ikutin arisan juga. Sama ngikutin arisan. Iya. Sampai ketemu juga selalu Ini emang luar biasa. kasih di Kalau arisan ikut. cowok-cowok nggak ada arisan, jadi dia kan cewek-cewek saya ikut. Gue bilang, kamu di rumah aja, aku arisan ntar juga 2 jam aku balik lagi. Enggak apa-apa, aku anterin kamu sampai ke depan restoran kamu arisan, nanti aku jalan-jalan, kamu kelar arisan, aku udah di depan restoran lagi gitu. Jadi dari semua ibu-ibu cuma aku doang yang dijemput. Kayak anak pulang sekolah. Kalau Mami kalau arisan? Aku kan kalau arisan kan sebulan. Sebulan sekali. Iya sebulan. Bisa bawa baju 1 koper. Ya udah, kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali ke yang satu ini tetap di Brownies Obrolan. Baik, terima kasih untuk semuanya bintang tamu hari ini. Terima kasih untuk Onyo, Kak Cindy, Kak Firman. Terima kasih untuk Rio. Terima kasih banyak. Semua ceritanya bisa menjadi inspirasi dan pengalaman baru buat semua orang. Amin. Oke, kalau gitu kita pamitan. Sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah ya. Bye.